Hanya Kau Yesus Tuhan Allah kami. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan sediakan. Dan kami percaya Tuhan, dengan ucapan syukur di tempat ini, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk menerima isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Tuhan akan mengubahkan hati setiap kami. Tuhan akan berbicara bagi setiap kami. Tuhan akan mengajar, mendidik, bentuk setiap kami, sehingga benar-benar Tuhan kami bukan cuma cakap mendengar, tapi kami cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Sucikan, layakan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Kelemahan tubuh yang berikan kekuatan, hamba terbatas, hamba gak layak, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melayakan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, kemuliaan hanya buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Ini masih suasana Valentine. Berikan senyuman yang penuh kasih. Bilang sama kanan kiri, mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong senyumannya mana. Bilang sama yang ngomong coklatnya mana. Tapi ada ibu-ibu bilang begini, saya nggak butuh coklat, saya nggak butuh bunga. Terus butuhnya apa? Bunga bang, Pak Pendeta, darah Yesus. Tapi senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang makin luar biasa di tempat ini. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka saudara Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Filipi pasalnya yang ke-8 ayat yang keempat. Yang sudah di sana pasal 4 ayat 8 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya. Sekali lagi saudara, 3. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saya mau bilang saudara, pikiran kita adalah bagian yang penting dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi saya mencatat di sini saudara, pikiran kita adalah bagian yang penting dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara baca ada beberapa jurnal saudara, jurnal itu mencatat tentang betapa pentingnya pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita bisa menentukan kehidupan kita saudara. Pikiran kita bisa membuat yang ada dalam pikiran itu menjadi nyata atau kenyataan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan dalam kisah Alkitab pun contohnya Ayub saudara, Ayub berkata bahwa
yang kutakutkan atau apa yang kupikirkan, itulah yang menimpa aku. Dan kemarin saya sempat bahas tentang statement Oprah Winfrey, saudara. Dia bilang apa? You become what you believe. Ketika saudara berpikir saudara apa, maka saudara akan menjadi apa yang saudara pikirkan, saudara, apa yang saudara percaya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang pikiran itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya penting. Bilang kanan kirimu, pikiran kita penting. Amin. Kenapa? Karena kira-kira urutannya seperti ini, saudara. Bicara tentang pikiran, kenapa itu penting? Karena pikiran bisa menentukan yang namanya perkataan, perkataan bisa menentukan perbuatan, perbuatan bisa menentukan kebiasaan, kebiasaan bisa menjadi karakter, dan akhirnya apa? Karakter kita akan menentukan masa depan setiap kita. Mulai dari pikiran, ketika kita tidak jaga dengan baik, maka akan berbahaya buat masa depan kita. Tapi kalau pikiran kita jaga dengan baik, maka masa depan kita indah, masa depan kita luar biasa, katakan amin. Nah, kenapa pikiran ini menjadi satu hal yang sangat penting, saudara? Karena bicara tentang pikiran menentukan masa depan. Makanya pikiran juga seringkali menjadi sasaran utama iblis untuk apa? Untuk diserang. Kenapa? Karena pikiran kita itu berhubungan langsung dengan hati kita. Sama-sama bilang sama saya pikiran. Sama-sama bilang sama saya terhubung dengan hati. Amin. Dan saya mencatat di sini, saudara, karena pikiran terhubung dengan hati, seringkali iblis merusak, menyerang pikiran kita supaya hati kita rusak. Hati adalah pusat kehidupan, center of life. Bagaimana kehidupan kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana hati kita. Jagalah hatimu dengan segala, karena dari situlah terpancar. Jadi ketika hati kita rusak, saya mau bilang saudara, akhirnya kehidupan kita bisa rusak. Makanya iblis kalau mau rusak kehidupan kita, iblis mau bikin kita jadi orang yang sombong. Iblis akhirnya apa, saudara? Berusaha mendirect pikiran kita untuk fokus bahwa semua pencapaian kita semua karena saya, semua karena kita, semua karena memang itu semua karena kehebatan saya, semua karena kepintaran saya dan lain sebagainya. Akhirnya apa, saudara? Kita merasa bahwa semua karena kita. Muncullah yang namanya kesombongan. Ketika iblis mau mendirect saudara dan saya untuk hidup dalam ketakutan, iblis akan mendirect pikiran kita untuk apa? Kamu lemah, kamu nggak kuat, kamu nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa, saudara? Singkat cerita, ada banyak orang akhirnya menjadi lemah. Ketika iblis ingin mendirect kita untuk apa, saudara? Jadi orang yang hidup dalam dosa. Napas dulu. Tolong bagian ini diedit ya. Haleluya. Ketika iblis ingin mendirect kita untuk hidup dalam dosa, saya mau bilang saudara, dia akan mulai dengan mendirect pikiran kita untuk berpikir bahwa apa? Keinginan daging jauh lebih penting daripada keinginan roh. Akhirnya ada banyak orang jatuh dalam dosa. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan pikiran. Kenapa? Karena iblis akan menjadikan pikiran kita sebagai target utama. Makanya ada banyak orang berkata pikiran adalah warfare atau medan peperangan. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya. Sama-sama bilang sama saya adalah medan peperangan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, makanya sebagai anak Tuhan kita harus menang dalam peperangan dalam pikiran kita, saudara. Kenapa? Karena ini akan sangat menentukan hati kita dan akhirnya akan sangat menentukan kehidupan setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema, yaitu bicara tentang menang dalam peperangan pikiran. Sama-sama bilang sama saya, memenangkan. Sama-sama bilang sama saya, pertempuran pikiran. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya jadi tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga apa, saudara, kita menang dalam pikiran kita. Dan akhirnya dalam kehidupan kita, kita melihat kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci memenangkan pertempuran dalam pikiran? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, isi pikiran kita. Sama-sama bilang sama saya, dengan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dengan firman Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, tetapi yang akan apa? Dialah yang akan apa? Dan akan perhatikan, mengingatkan kamu akan semua yang, sekali lagi saudara, mengingatkan kamu akan apa? Semua yang telah
ku katakan kepadamu. Jadi ketika iblis berusaha menyerang pikiran kita dengan berkata bahwa apa? Kamu lemah, kamu gak akan sanggup, kamu gak akan bisa apa-apa. Roh Kudus ingatkan tentang firman saudara. Akhirnya apa? Kita bilang tidak. Kenapa? Karena segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika iblis coba menyerang kita dengan berkata apa? Di pikiran kita, kamu gak akan sembuh, penyakitmu sudah terlalu parah, kamu akan binasa oleh karena penyakit ini. Saya mau bilang saudara, karena ingatan firman kita akhirnya berkata, oh tidak. Kenapa? Karena oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Katakan amin. Ketika iblis coba menyerang kita dan berkata apa? Sudah mustahil, sudah terlambat, gak usah berharap. Saya mau bilang saudara, karena ada Roh Kudus mengingatkan tentang firman dalam pikiran kita, akhirnya apa? Kita bertempur dengan iblis dengan senjata Allah ini. Kita berkata kepada iblis, oh no, aku percaya secara manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi pastikan saudara dan saya isi pikiran kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah senjata kita. Sama-sama bilang sama saya, senjata. Amin. Makanya Ibrani 4 ayat 12 bilang begini saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-12. 3, ya, sebab daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan apa? Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan adalah pedang saya. Amin. Jadi ketika iblis coba menyerang, kalau kita punya firman, akhirnya apa saudara? Kita punya senjata untuk berperang. Tetapi ingat baik, Roh Kudus mengingatkan Masih ingat saya pernah bahas tentang mengingatkan. Apa kata mengingat punya makna apa? Shalom. Mengingatkan artinya apa? Memunculkan kembali apa yang ada di pikiran kita. Pertanyaan saya, kalau nggak pernah baca firman, apa yang dimunculkan? Oh Tuhan, wajah-wajah gaji udah pada habis semua ini. Ini baru tanggal 16 ini. Memang banyak jemaat yang gajinya 15 koma. Tanggal 15 sudah koma. Ini tanggal 16 nih. Shalom. Kalau nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Yes, kosong. Ente ayak. Iya kan? Nangadong. Nangadong. Odong-odong. Makanya saya mau bilang saudara, ada banyak orang hari-hari saudara malas baca firman. Saya selalu bilang saudara, firman itu penting, karena firman adalah senjata setiap kita. Makanya isi pikiran kita dengan firman, supaya ketika iblis menyerang kita punya senjata untuk berperang. Kalau kita nggak pernah isi firman saudara, cuman main TikTok terus Instagram Facebook terus, hello. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang zaman sekarang baca firman, balasnya bukan main. Tapi kalau main TikTok, Instagram, Facebook, oh Tuhan berjam-jam. Indonesia masuk salah satu negara nomor 1 bahkan saudara, screen time tertinggi di dunia saudara. Orang Indonesia bisa main handphone 7-9 jam dalam waktu 1 hari. Nggak kerja, main terus TikTok, Instagram, terus berharap pasang status semua akan indah pada waktunya. Nenek moyang, bangun, kau tidur terlalu miring katanya saudara. Hello, saya mau bilang saudara, kalau kita baca firman, ketika iblis datang menyerang pikiran kita, kita punya senjata untuk melawan. Katakan amin. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, cuma main TikTok, Instagram, Facebook, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi? Iblis datang menyerang, kamu nggak akan mampu, kamu nggak akan kuat, kamu lemah, karena nggak baca firman. Yang muncul di pikiran, dan biarkan cikit-cikit semua manusia cikit-cikit jadi maksudnya cikit-cikit. Nggak tahu ya. Karena nggak pernah baca firman. Ketika iblis menyerang pikiran kita, iblis bilang apa? Oh, kamu nggak akan sembuh, kamu akan mati. Karena nggak pernah baca firman, yang muncul di pikiran apa? Ubur-ubur ikan lele, mati le. Darah ini. Sama-sama bilang sama saya, baca firman.
Amin. Kenapa? Karena firman adalah senjata kita, saudara. Ketika pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, kapanpun serangannya kita siap untuk mengalahkan serangan, dan kita akan melihat kemenangan tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman. Bilang sama yang ngomong, isi pikiranmu dengan firman. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kunci memenangkan pertempuran? Yang kedua, saya mencatat di sini, saudara, adalah bicara tentang isi pikiran kita dengan yang positif. Sama-sama bilang sama saya, isi pikiran kita. Sama-sama bilang sama saya dengan yang positif. Sama-sama bilang sama saya, positive thinking. Amin. Filipi 4 ayat yang kita baca tadi bagian awal, ayat yang ke-8 dikatakan apa? Filipi 4 ayat yang ke-8, 3 ya. Jadi semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, sama-sama bilang sama saya, semua yang baik. Sama-sama bilang sama saya, semua yang positif. Sama-sama bilang sama saya, pikirkanlah semuanya itu. Sama-sama bilang sama saya, isi dalam pikiran kita. Amin. Saya mau bilang, saudara, pikiran kita akan sangat menentukan. Seperti yang saya bilang tadi, saudara, pikiran kita itu terhubung dengan hati. Jadi kalau pikiran kita isinya positif, hati kita positif, kehidupan kita positif. Katakan amin. Tapi kalau pikiran kita negatif, hati kita negatif, maka kehidupan kita juga negatif. Biar totalitas tim saya maju ke depan. Silakan maju ke depan. Haleluya. Ini baru sesi terakhir karena baru ketemu embernya, saudara. Nah, saya analogikan, saudara, gelas ini adalah bicara tentang pikiran saudara dan saya. Ketika kita dilahirkan ke dunia, saudara dan saya semuanya dalam keadaan bersih, tulus, tidak bercacat celah. Betul ya? Iya kan? Iya kan? Ketika saudara dan saya lahir ke dunia, saya mau bilang, saudara, kita dalam keadaan bersih. Makanya Tuhan bilang apa? Jadilah seperti anak kecil. Kenapa? Ini bicara tentang ketulusan kesuciannya. Iya kan? Nggak ada anak kecil, saudara, udah otak jahat, saudara. Nggak ada anak baru lahir ke dunia, baru oi. Dia lihat dokternya, dia langsung bilang, akan kuhancurkan rumah tangga dokter ini. Nggak ada. Nggak ada toh? Semuanya dengan kepolosan. Kalau jemaat betos ketika lahir, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, tapi oleh karena keadaan, oleh karena lingkungan, oleh karena ketidakbijaksanaan kita yang tadinya bersih, akhirnya apa, saudara? Terkotori dan akhirnya menjadi kotor. Tapi saya mau bilang, saudara, bersyukurlah karena kita punya kesempatan. Sama-sama bilang sama saya masih punya kesempatan. Amin. Kalau hari ini, saudara, pikiran saudara sudah terkotorkan, akhirnya hatinya jadi kotor, saya mau bilang, saudara, mulai saat ini selalu isi yang namanya pikiranmu dengan hal-hal yang positif, saudara. Karena ketika pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal yang positif, saudara, akhirnya apa? Yang positif tadi, saudara, kebanyakan kayaknya ini. Nah, tolong bagian ini juga di-cut ya, oke. Nah, ketika kita isi dengan yang positif, yang bersih, yang tadinya kotor, yang tadinya kotor, akhirnya apa, saudara? Menjadi bersih kembali. Yang tadinya negatif, sekarang menjadi apa? Positif kembali, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, pertahankan itu. Jumlah yang kita masukkan ketika lebih banyak yang positif, akhirnya positif bisa akhirnya memenuhi pikiran kita, dan hati kita jadi positif, kehidupan kita positif. Katakan amin. Tapi saya mau bilang, saudara, sekalipun sudah positif, kalau kita izinkan lagi yang negatif, masuk lagi, saudara. Saya mau bilang, just berlaundry ini. Ini baru kemarin laundry setelah pelayanan dari 2017, saudara, darah Yesus. Jadi, saya mau bilang, saudara, akhirnya menjadi kotor lagi. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Oke, terima kasih. Iblis akan berusaha memasukkan yang negatif. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, jangan biarkan, saudara. Pastikan apa kita lawan, kita saring apa yang boleh masuk dalam pikiran kita, saudara. Saya ngerti begini, saudara, namanya manusia seringkali kita fokus pada yang negatif. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan izinkan iblis menguasai pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Jangan izinkan iblis masuk dengan segala macam pikiran negatif. Shalom bapak-bapak. Jangan negatif thinking, Pak. Kenapa ibu-ibu yang betul? Saya mau bilang ya, shalom bapak-bapak.
Jangan negatif thinking, Pak. Kalau hari ini kau lihat istrimu belanjakan uangmu untuk barang-barang mewah, untuk barang-barang supaya dia cantik, jangan pikirkan, oh istri saya kayaknya nggak peduli dengan kerja keras saya. Enggak, Pak. Dia sementara menjaga nama baikmu supaya kau terlihat sukses di luar sana, supaya harga dirimu dipandang orang. Betul, ibu-ibu? Ada banyak suami-suami langsung bilang, ini istri saya nggak peduli dengan kerja keras saya. Enggak, Pak. Karena kesuksesan suami sangat ditentukan oleh tampilan istri. Betul para wanita? Tuh. Jadi, Pak, nggak apa-apa, Pak. Positive thinking. Oh, istri saya menjaga harga diri saya. Amin, ibu-ibu. Tenang, Pak. Ada giliran ibu-ibu, Pak. Shalom, ibu-ibu. Jangan negatif thinking. Kalau nyerang suami aja banyak suaranya. Shalom, ibu-ibu. Jangan negatif thinking. Kalau suamimu lagi nongkrong di teras, lagi duduk sendirian di teras, lagi diam, jangan akhirnya negatif thinking. Lu mikirin mantan ya, mikirin mantan. Enggak. Dia lagi memikirkan bagaimana menjadi suami yang baik bagi masa depannya. Betul, bapak-bapak? Shalom, ibu-ibu. Jangan negatif thinking, amin. Kalau suamimu biasa pulang jam 5, sekarang pulang jam 7 belum pulang, saya mau bilang jangan negatif thinking. Jangan langsung bilang begini, oh ini kayaknya nggak bener nih. Oh, iblis masuk. Selingkuh dia. Iblis kan pintar memanfaatkan keadaan toh. Saya mau bilang ya, Bu, hati-hati, Bu, ya. Jangan negatif thinking. Ada banyak istri-istri kadang-kadang kalau pikirannya masuk, iblis kasih negatif thinking langsung. Oh iya, jangan iya kayaknya ya. Oh betul, kayaknya memang dia selingkuh kayaknya. Saya mau bilang positive thinking. Amin. Kalau iblis bilang apa? Oh, suamimu selingkuh. Tidak, suamiku adalah suami yang setia. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Kalau iblis bilang, oh suamimu selingkuh. Tidak, suamiku adalah suami yang sayang istri. Kalau iblis bilang, hei suamimu selingkuh. Tidak, karena suamiku jelek, mana ada yang mau sama dia. Yang begini aja tepuk tangan loh. Tapi ya mohon maaf ya, ada banyak ibu-ibu zaman sekarang, bukan yang di sini, yang di Tambun sana ya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, mohon maaf ya, lebih banyak negatif thinking. Suami biasa pulang jam 5, jam 7 belum pulang. Iblis bilang, selingkuh dia. Iya betul, kayaknya memang selingkuh. Kayaknya memang dia selingkuh ya. Kayaknya memang dia selingkuh. Karena memang dari awal gue lihat itu memang gatal tuh laki-laki. Itu memang gatal banget ini. Aduh, jangan-jangan tadi pas pulang naik motor, tadi dia singgah di halte, terus dia ketemu sama mantannya itu. Dia ketemu sama mantan SMA-nya itu yang banyak kenangannya itu. Dan akhirnya apa? Ketika mereka ketemu tatap-tatapan, dan akhirnya apa? Ada angkot lewat putar lagu. Ibu-ibu di sini udah panas. Oh, akhirnya ada angkot yang lewat ketika mereka lagi tatap-tatapan putar lagu. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Itu lagu cocok buat orang yang sekolah di SMA. Saya dulu STM. Jadinya lagu begini. Kisah kasih di sekolah dengan siapa? Orang nggak ada wanita, isinya laki semua. Kasihan banget ya, udahlah. Dan akhirnya apa? Mereka akhirnya tatap-tatapan, dan akhirnya apa? Oh, CLBK, cinta lama belum kelar. Oh, memang nggak benar. Oh, memang nggak benar. Memang nggak benar itu laki-laki. Memang nggak benar itu laki-laki. Oh, istri kalau udah begitu, saudara, udah dikuasai pikiran negatif, memang udah nggak tenang, bibir pecah-pecah, panas dalam dia, saudara. Memang udah di depan teras, udah mana? Memang nggak pulang. Akhirnya, padahal suaminya di jalan pecah ban. Iya. Udah pecah ban, baterai lowbat lagi. Apa? Tuh kan, ini pelaku-pelakunya di sini, saudara. Udah ban lagi, saudara. Dorong motor dari kantor sampai rumah. Bukan cuma ban yang meletus, betisnya juga ikutan meletus, saudara.
Akhirnya ketika suaminya bilang, "Ma, tadi papa bercaban." Apa? Alasan. Kamu jangan bohong, kamu alasan kamu yang. Memang anak berapa? Memang anak berapa? Hah? Memang nama apa tuh? Pak, mama bisa jelas. Memang ada macam wanita-wanita, saudara. Suaminya mau jelaskan, nggak mau dia dengar. Betul para laki-laki? Nggak ada. Pokoknya sama pasti kamu selingkuh, kamu tadi ya. Kamu pasti selingkuh. Pokoknya kan kamu selalu tiba-tiba pokoknya kita cerai. Dari percobaan jadi cerai, saudara. Oh Tuhan. Tapi saya pernah baca artikel, saudara. Ada seorang istri menceraikan suaminya karena suaminya selingkuh dalam mimpinya. Di mimpi itu papa selingkuh, kita cerai, darah Yesus. Jangan ketawa, Bu, bertobat. Saya ngerti, saudara. Kadang-kadang iblis memang menyerang pikiran kita, tapi saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, jangan biarkan. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Tadi ada seorang ibu IDSCBD, saudara, dia cerita sama saya, dia bangun dan dia bilang dia pendarahan hebat, saudara. Dan dia bilang tempat tidurnya, kasurnya itu penuh dengan darah, katanya, saudara. Dan iblis akhirnya mengkondem dia, menakut-nakuti dia dengan segala macam perkataan, bilang apa, kamu gak akan lama lagi, hidupmu gak akan lama lagi, dan lain sebagainya. Dan makanya tadi dia datang dan bilang, Pak, terima kasih, khotbahnya sangat menguatkan saya. Memang kita manusia, saudara, kita lebih fokus pada yang negatif. Ada satu penelitian, saudara, kertas putih dibagikan kepada banyak orang, cuma dikasih satu titik hitam. Ada banyak orang bilang apa? Apa ini? Oh, ini titik hitam. Mereka melupakan bagian putih yang sebenarnya lebih banyak daripada yang titik hitam. Tapi sekali lagi memang kita cenderungan begitu, saudara. Saya juga pernah ngalamin, saudara, satu kondisi di mana ketika saya bangun di pagi hari, saya milih imam musik, boleh siap-siap, saudara. Saya ada satu poin lagi. Tapi untuk menutup poin yang kedua, ini kesaksian saudara. Saya pernah satu kondisi di mana saya bangun di pagi hari, saudara, dan saya menemukan kenyataan yang jujur buat saya, saudara, itu sangat berat. Karena ketika, mohon maaf, saya ke kamar mandi, ketika saya buang air kecil, saudara, mohon maaf, yang keluar itu darah semua, saudara. Saya sangat ketakutan, saya sangat khawatir, saudara. Dan iblis masuk dalam pikiran saya dan bilang begini, kamu gak akan lama lagi hidupnya. Ini penyakit yang parah, ini fatal buat kamu. Akhirnya saya baca Google, saudara. Di Google hasilnya juga mengerikan. Saya bilang, Tuhan, saya udah pendeta, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya salah apa, Tuhan? Dosa apa? Kenapa Tuhan izinkan saya dalam kondisi yang berat seperti ini? Satu penyakit yang mengerikan. Tapi akhirnya saya nggak mau dikuasai oleh ketakutan. Saya nggak mau dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Saya tetap tanamkan dalam hati dan pikiran saya. Saya bilang, no, saya sehat, saya sembuh. Saya bilang, Tuhan, dengan segala kerendahan hati saya, di gereja yang penuh kuasa, gereja yang banyak mujizat, ada banyak orang yang datang minta doa, didoakan bisa sembuh. Masa saya nggak terima mujizat, Tuhan? Masa saya nggak sembuh, Tuhan? Saya lawan semuanya, saudara. Singkat cerita, ketika saya sementara melawan itu dalam hati dan pikiran saya, Roh Kudus ingatkan saya, kamu ingat tadi malam? Kamu ingat tadi malam? Apa itu? Tadi malam kamu makan buah naga. Ternyata penyebabnya buah naga, saudara. Tadi ibu-ibu BCP ketika saya kesaksian ini, ketika saya ngomong, mohon maaf, darah langsung. Ketika saya bilang buah naga, ye Bapak. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kuasai pikiranmu. Saya mau bilang sekali lagi, kuasai pikiranmu. Yang masuk hanyalah yang baik. Supaya ketika yang masuk hanya yang baik, yang positif,
hati kita baik, kehidupan kita baik melihat kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, izinkan yang baik, itu akan membawa kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa kunci melihat kemenangan? Yang terakhir adalah arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, fokus sama Tuhan. Mazmur 120, kalau saudara perhatikan, Daud dalam kondisi yang sulit. Daud sedang dikejar-kejar fitnah, sedang dalam kondisi yang terkekang, mencekam suasananya. Tetapi yang menarik, di 121, dia melihat kemenangan. Kenapa? Karena kuncinya, dia mengarahkan pandangannya sama Tuhan. Ayat 1 dikatakan apa? Nyanyian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan. Awalnya dia ketakutan karena dia melihat orang-orang yang ingin merusak kerajaannya, merusak kehidupannya, ingin menghancurkan kehidupannya. Tapi ketika dia arahkan pandangannya sama Tuhan, dia punya kekuatan. Karena dia sadar Tuhan jauh lebih besar daripada masalahnya. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen sebenarnya tahu dia punya Tuhan yang besar, dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali menjadi lemah karena mereka terlalu fokus pada masalah, pada tantangan, pada sakit penyakit. Dan saya mau bilang saudara, kabar baik sekaligus kabar buruk. What you stay focused on will grow. Apa yang kita fokuskan terus menerus, itu yang akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan ini sudah terbukti dalam sebuah penelitian yang disebut red car theory, saudara. Dimana kalau saudara fokus pada mobil merah, saudara akan akhirnya merasa bahwa ada banyak mobil merah di luar sana. Bahkan seakan-akan semua di luar sana itu mobil merah. Kenapa? Karena kita fokus. Apa yang kita fokuskan itu akan akhirnya bertumbuh. Kalau kita fokus pada masalah, tantangan, persoalan kehidupan, saya mau bilang itu yang akan tampak besar dalam kehidupan kita dan akhirnya menghimpit dan menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, yuk, saya nggak tahu masalah saudara apa, saya nggak tahu tantangan saudara apa, saya nggak tahu sakit penyakit saudara apa. Tapi yang saya mau kasih tahu hari ini, firman Tuhan kasih tahu hari ini, pandang Tuhan, arahkan hatimu sama Tuhan, karena kita bisa lihat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada hutang-hutang kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada sakit penyakit kita. Sehingga kita tahu ketika Tuhan yang besar ada bersama kita, maka kemenangan yang pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan setiap kita, pikiran kita seringkali menjadi medan pertempuran. Karena pikiran kita terhubung dengan hati yang menentukan kehidupan kita. Pastikan kita memenangkan pertempuran dalam pikiran kita. Dan firman Tuhan ingatkan kita, yang pertama, kunci menang dalam pertempuran pikiran, yang pertama, isi selalu pikiran kita dengan firman. Karena firman adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Yang kedua, isi pikiranmu dengan segala yang baik. Karena segala yang baik dan positif di pikiranmu akan menghasilkan yang baik dalam hatimu dan akan membuahkan kebaikan dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Jangan pandang masalahmu, jangan pandang sakit penyakitmu, jangan pandang hutang-hutangmu, jangan pandang keadaanmu, pandang Tuhan. Tuhan jauh lebih besar daripada segalanya. Ketika Tuhan yang besar ada bersama-sama dengan kita, kita pasti melihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada malam hari ini. Kita akan pujian sama-sama tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu
menyemangati bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya di dalam nama Yesus. Sama-sama saudara. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati kemenangan. Oh Yesusku, Yesus, Kau telah tebus hidup setiap kami Tuhan. Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu, kami percaya Tuhan Yesus ada kuasa dalam perjamuan kudus yang sebentar kami terima Tuhan malam hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama saudara katakan, hanya Yesus yang telah tebus hidup setiap kami. Haleluya. Oh Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, Yesus menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan
tercurah bagi kami, menyucikan. Apapun masalah kami Tuhan Yesus, kami percaya dalam perjamuan kudus ada kuasa-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu. Mari sambil angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita rindukan mujizat Tuhan malam hari ini. Dia hadir memberkati setiap kita. Kami percaya Tuhan, yang kami terima benar-benar tubuh dan darah Kristus. Sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Kami tubuh-Mu dan darah-Mu bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tiberias kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, sembuhkan setiap kami Tuhan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tiberias kita berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Mari rindukan kuasa Tuhan malam hari ini. Ini malam mujizat bagi kita yang percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Tanganmu yang percaya akan tubuh dan darah Kristus malam hari ini. Dengan yang kita percaya, menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, oh Yesus. Baik saudara, kita akan perjamuan kudus. Ya sebelumnya mohon maaf terlambat. Tadi ada pertandingan sepak bola di Stadion Bekasi. Jadi
macet sekali saudara. Maka hari ini saya doa kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang indah ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh. Dimanapun kami melangkah berada, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala. Mari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan kami. Kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami bersama keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan rumah tangga kami dari orang ketiga. Mulutku diurapi tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi tidak cemar, tidak mencuri. Yang kami pegang, yang kami kerjakan diberkati berhasil. Yang kedua, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Hari ini kami dimateraikan jadi warga surga. Sebagai warga surga, kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit disembuhkan. Kami tolak sakit kepala, urapi kami Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara silakan doa. Yang belum bekerja minta supaya Tuhan beri pekerjaan. Berkati yang kuliah supaya biaya kuliah dicukupi. Tuhan kami berdoa anak-anak muda Buanerges dapat beasiswa. Hari Rabu lalu seorang yaitu gadis yaitu Pinkan bersaksi dapat cum laude yaitu S1, S2 bahkan bekerja di perusahaan tambang. Maka hari ini kami doa siapapun anak-anak muda dapat pekerjaan, diberkati, kuliahnya lancar, pandai cerdas, dan apapun yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya
lebih dari roti mana yang pertama. Dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan, karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan kami. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Apa yang kami minta, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Baik, kita akan doa minyak urapan. Saudara ada minyak urapan, boleh angkat minyak urapan saudara. Sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, yaitu minyak zaitun yang dikuduskan. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Hari ini kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga, hadir di tengah-tengah kami. Kami diurapi minyak, kami mulia. Mulia artinya kami warga sorga. Suatu hari kelak diundang pesta di sorga. Mulia artinya kami penuh kuasa, yang kami pegang, yang kami injak, yang kami kerjakan berhasil. Mulia artinya kami diciptakan kembali yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan. Hari ini penyakitku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Saudara, urapi kening saudara dengan minyak. Imani saudara dijaga malaikat. Amin. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Baik, kita akan tutup doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sore hari ini, ibadah KKR Kaum Muda Boanerges. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati Boanerges Worship Team, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Berkati para choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, Pak David Rarza bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai akan siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, juga Tuhan urapi, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil.
pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dalam awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin.